Di dalam video ini, kami akan menyampaikan beberapa bagian, mulai dari latar belakang masalah yang ada di dalam BINUS Support, solusi AI yang kami berikan, hingga implikasi dari proyek AI. Saat ini, BINUS University telah menyediakan layanan BINUS Support sebagai layanan bantuan dan feedback untuk customer service. Namun, masalah baru terjadi. Layanan ini dihandle oleh tim yang menjawab pertanyaan secara bergantian. Namun, jumlah pertanyaan yang masuk tidak sebanding dengan tim yang menangani sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang. Nah, dampaknya pelanggan harus menunggu waktu tertentu untuk mendapatkan feedback. Seperti contohnya ini, antrian ke-73 dan estimasinya sekitar 159 menit. Nah, ini tuh menyebabkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan menurunkan citra layanan BINUS Support. Apa sih tujuan implementasi AI di AX BINUS? Yang pertama adalah untuk efisiensi waktu seseorang, dan yang kedua, untuk bantuan 24 jam sesuai kebutuhan masing-masing, dan yang terakhir adalah untuk menciptakan keseimbangan antara tim dan pertanyaan yang masuk. Nah, manfaat utamanya apa? Yang pertama pastinya untuk kepuasan pelanggan, karena teknologi ini tuh membantu pelanggan puas dengan layanan yang diberikan. Yang kedua adalah untuk reputasi kampus, karena di saat kita memberikan layanan yang terbaik dan yang cepat, reputasi kampus ini akan lebih efektivitas lagi. Setelah itu yang ketiga adalah pengurangan biaya. Nah, sistem ini tuh dapat mengurangi beban biaya dengan menggantikan tugas yang bisa dilakukan oleh pekerja. Nah, setelah itu yang keempat, yang terakhir untuk pengumpulan data. Nah, data percakapan dapat dikumpulkan untuk mengetahui preferensi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan bijak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di AI AX BINUS ini. Yang pertama, itu ada LLM atau Large Language Models. Nah, di LLM ini berfungsi sebagai otaknya AI ini untuk menganalisis kayak maksud pertanyaan itu gimana sih. Terus jika pertanyaannya yang nggak bisa dijawab oleh intent recognition, maka akan dialihkan kepada si LLM ini. Terus dalam LLM ini ada yang namanya RAG atau Retrieval Augmented Generation. Nah, si ini tuh mekanismenya yang membantu LLM untuk mengambil data dari basis pengetahuan, jadi untuk memberikan jawaban tersebut. Kemudian ada internet connection. Tadi udah aku sebut internet connection itu apa sih? Itu adalah sebuah model AI juga untuk mengklasifikasikan pertanyaan ini tuh gimana, tapi dengan intent yang tersedia. Misal kamu menanyain harga UKT. Nah, pastinya jawabannya itu kan udah pasti nih, nggak berubah-ubah. Jadi ini tuh dimasukin dalam intensi yang ada. Jadi tinggal dijawab sesuai formatnya itu. Nah, selain dari 3 tadi, ada juga komponen-komponen pendukungnya. Yang pertama ada basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini berfungsi sebagai kayak sumber jawaban untuk yang akan diberikan kepada pengguna. Terus yang kedua ada confidence score. Nah, confidence score ini keyakinan sebuah sistem ini untuk menjawab pertanyaan dengan akurat atau seberapa akurat gitu. Terus yang ketiga ada WhatsApp API Gateway. Nah, kan AI ngasihnya data berupa pilot JSON. Kemudian si API Gateway ini mengubah si JSON tadi menjadi tampilan yang akan diberikan pada pengguna di WhatsApp. Nah, alur sistemnya itu gimana sih? Yang pertama, tahap awalnya pengguna kan bertanya kepada si bot ini di WhatsApp. Kemudian ini tuh dianalisis oleh si intent recognition tadi. Ini ada nggak sih di intent yang tersedia? Nah, misal pertanyaannya lebih fleksibel, itu akan dialihkan ke LLM. Namun jika pertanyaan itu ada di intensi yang tersedia, itu akan langsung dijawab oleh si intent ini. Misal dialihkan kepada LLM. LLM kemudian menggunakan RAG untuk mengambil informasi dari basis pengetahuan tadi yang akan diberikan kepada si pengguna itu tadi. Kemudian sistem akan mengukur seberapa confidence score-nya. Sekarang sistem outputnya. Nah, sistem outputnya itu gimana sih? Itu ada hasil akhirnya itu berupa payload JSON. Jadi kan gak mungkin
payload JSON mentah-mentah akan dikirim kepada si pengguna itu. Jadi akan diproses oleh WhatsApp API Gateway biar tampilannya itu seperti kayak WhatsApp pada umumnya, lalu diberikan pada pengguna tersebut. Pengujian yang kami lakukan berfokus pada akurasi jawaban RAG dan efisiensi end-to-end. Asbinus mampu mencapai tingkat otomatisasi tinggi yang dimana dapat menjawab pertanyaan rutin 80% hingga 85% dengan waktu nyata dan jawaban yang sudah diverifikasi oleh sumbernya yaitu Binus Support. Dalam pengembangan, kami menghadapi beberapa tantangan karena AI yang kami buat memiliki keterikatan dengan basis pengetahuan yaitu Binus Support, di mana jika ada peraturan atau informasi yang belum diupdate, maka AI tidak bisa langsung menjawab. Dan tantangan lainnya di dalam memahami emosi atau pertanyaan yang cukup kompleks. Proyek ini membawa implikasi penting. Dalam etika, kami menjamin transparansi karena pengguna mengetahui bahwa mereka sedang bercakapan dengan AI bukan dengan manusia, dan akuntabilitas karena tim Binus Support tetap bertanggung jawab atas keputusan akhir. Dampak sosial yang dihasilkan dari Asbinus adalah aksesibilitas layanan 24 jam per 7 dan pergeseran peran staf yang dimana staf dapat fokus dengan tugas yang lebih spesifik yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Dan secara legal, kami mengamankan privasi data dengan menganonimkan riwayat percakapan dan menyimpannya di cloud server. Sebagai kesimpulan, Asbinus merupakan solusi efektif untuk keterlambatan layanan Binus Support dengan memadukan intent recognition untuk tugas terstruktur dan LLM plus RAG untuk pertanyaan yang kompleks. Harapan kami, implementasi Asbinus dapat meningkatkan efisiensi operasional sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap seluruh pihak Binus. Terima kasih atas perhatian yang Bapak berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Jika ada yang ingin disampaikan, kami menerima masukan dan kritik dari Bapak. Terima kasih.